Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami menaikkan puji syukur kehadapan hadirat hari ini, karena jemaat Ebenezer tempat ini hari ini tepat berusia 87 tahun. Allah menyatakan kemuliaan di negeri ini. Dan hari ini jemaat sekalian bersuka cita karena ada yang tinggal sampai hari ini merayakan ulang tahun ke-87. Itu sebabnya kami mohon kiranya Tuhan tolong kami dengan kuasa firman-Mu yang dapat membangkitkan semangat kami, menumbuhkan semangat kami bergelora, supaya tidak hanya kami memperingati hari ulang tahun ke-87, tapi ada buah-buah kebenaran yang nyata sebagai hasil dari 87 tahun gereja ini berdiri di negeri ini. Kuasai hati dan pikiran kami dengan firman-Mu Tuhan, dalam pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, yang berkuasa mengubah hidup kami. Di dalam nama itulah kami berdoa bersyukur dan siap untuk dilawat oleh firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Di nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita semua berbahagia karena hari ini kita Jemaat Ebenezer merayakan ulang tahun yang ke-87 tahun. Tepatnya hari ini 29 Juli 2023. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab Kudus Perjanjian Baru, pertama Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 9. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mengikuti Alkitab masing-masing dan saya baca dari sini. Surat Paulus kepada jemaat pada surat pertama di Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 9, demikian firman Tuhan. Menurut Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan judulnya atau judulnya perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya
sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian jawab bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Ada vokal grup yang sudah siap untuk menyanyikan puji-pujian. Dubes. Vokal grup Dubes. Yang tadi kami terima di konsistori itu vokal grup Dubes. Tidak ada. Pak. Karena Agustus 17 nanti ini berulang tahun 78 tahun. Kalau gereja Ebenezer 87 tahun. Ya. Tapi apa yang kita lihat sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus tahu, kita tidak bisa bangga lamanya hidup. Ya. Orang sering membanggakan lamanya hidup, usianya panjang. Bukan itu yang kita banggakan. Yang dibanggakan itu berapa banyak yang sudah dibuat. Amin. Bukan berapa lama kita hidup, tapi berapa banyak yang kita perbuat. Ya karena waktu pengadilan terakhir, Tuhan akan melihat berapa banyak yang sudah kau lakukan. Saya kasih kesempatan hidupmu sekian tahun. Ya, Bapak Ibu sekalian, kata gereja menurut ensiklopedia Alkitab dan kamus besar bahasa Indonesia, gereja itu ada dua pengertian. Yang pertama itu gereja itu gedungnya ini, ya gedung ini fisik ini. Yang kedua gereja itu adalah orang percaya. Amin. Ya, gereja itu orang percaya. Jadi gereja Ebenezer itu sendiri pengertian sampai di sini. Ya, Ebenezer sampai sini. Tadi sudah dibacakan riwayat, ya, dibilang singkat tapi juga hampir lebih 1 jam ya. Ya, jadi kita memang bangga dari generasi ke generasi sampai menghitung angka sampai 87 tahun. Tapi mari masing-masing pada ulang tahun ke-87 ini kita introspeksi diri kita. Apa yang kita buat untuk Tuhan? Ya. Lalu kita lihat apa yang sudah ada sebagai fakta yang membanggakan kita bahwa kita sudah 87 tahun gereja ini tumbuh dan berkembang di negeri ini. Bapak Ibu saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan kita tadi Rasul Paulus mengakui pengajaran tentang pengenalan akan Kristus yang diajarkannya. Yaitu ada 2 hal pokok yang diperhatikan di situ. Dia mengajarkan dari 2 tingkatan. Ya, tingkatan pertama adalah dia mengajarkan orang ya secara jasmani, manusia jasmani, manusia yang fisik, harafiah. Yang kedua adalah manusia rohani. Ya. Dia memberikan pengertian itu, manusia jasmani dan manusia rohani. Demikian perkataan Paulus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengatakan bahwa manusia jasmani itu dia belum paham tentang bagaimana dia kalau terima Yesus, tapi dia belum paham karena hatinya belum dijamah oleh Tuhan. Sehingga manusia jasmani itu hanya cenderung kepada hal-hal yang sifatnya jasmani. Sehingga Rasul Paulus mengakui dia mengajarkannya dengan seperti anak kecil diberikan minum susu. Ya, makanan yang halus, susu. Sedangkan manusia rohani itu Paulus ajar mereka didik dengan makanan rohani, makanan yang keras. Ya, yang membuat kadang-kadang orang percaya itu tidak berdaya. Tuhan memberikan pelajaran kepada orang-orang yang percaya itu dengan kekuatan kuasa firman itu berlaku bagi setiap orang percaya. Dengan kedaulatan Allah itu, kadang manusia orang hidupnya dalam jasmani dia tidak paham tentang pekerjaan Roh Kudus. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, gereja itu sebenarnya dinubuatkan oleh Yesus di Matius 16 ayat 18. Satu orang anggota majelis bisa baca. Gereja itu sudah
dicanangkan oleh Yesus, dinubuatkan bahwa di atas Petrus batu karang itu kudirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Matius 16 ayat 18. 16 ayat 18. Matius pasal 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, terima kasih. Ya, Yesus sudah sampaikan kepada Petrus ketika Petrus mengakui bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, Mesias, anak Allah yang hidup. Bahwa Yesus bilang, bukan engkau yang berkata-kata, tapi Bapa di surga yang berkata-kata lewat bibir mulutmu. Dan pada hari ini, hai engkau Petrus, kudirikan engkau dalam batu karang, kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak menguasainya. Karena alam maut tidak menguasai, itulah hari ini 87 tahun gereja tidak pernah akan mengalami kematian. Amin. Manusia boleh mati berganti-ganti, tapi gereja akan terus bertumbuh sampai pemilik gereja itu akan datang, yaitu Yesus Kristus sebagai kepala gereja orang percaya. Amin. Kalau di umat Katolik, kepala gereja mereka adalah paus, bukan Tuhan Yesus. Kalau umat Kristen, ya teologi Martin Luther dia mengajarkan bahwa orang Kristen punya kepala gereja itu adalah Yesus sendiri. Karena Yesus yang mendirikan gereja di bumi ini. Amin. Nah, gereja ini masih vakum pada saat Roh Kudus belum turun. Tapi pada hari Pentakosta, setelah Roh Kudus turun, baru gereja mulai bertumbuh dan berkembang. Di mana para penginjil, yaitu 12 murid ini, bahkan murid-murid yang lain, termasuk Paulus, itu adalah buah daripada Roh Kudus itu, menyebar Injil kerajaan Allah di mana-mana, di seluruh penjuru Indonesia, sampai di Pulau Alor dan sampai di negeri ini. Amin. Ya. Dan gereja tidak akan pernah mengalami kematian. Gereja akan terus berdiri sampai Yesus datang kembali, karena Dia yang memimpin gereja. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah pagi ini adalah tidak ada yang bisa dibanggakan bagi orang percaya. Amin. Sekali lagi, tidak ada yang bisa dibanggakan dalam kehidupan orang percaya. Apa yang bisa kita banggakan dalam hidup ini? Tidak ada sesuatu yang baik daripada kita yang kita mau banggakan bahwa saya hebat. Tidak ada. Hanya Yesus yang hebat. Amin. Ada 3 hal pokok yang kita belajar dari tema tidak ada yang dibanggakan dalam kehidupan orang percaya. Hal yang pertama adalah bahwa setiap pekerjaan itu ada upahnya. Bapak Ibu Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang bekerja kadang-kadang mencari apa yang saya dapat. Tapi menurut ajaran Paulus tadi, teologi Paulus mengajarkan pada bacaan kita tadi, pada ayatnya yang ke-8, Bapak Ibu ikuti. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Nah, bagian B. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Iya. Orang yang bekerja pasti dapat upah. Sehingga tidak boleh ada comel kalau ada kerja kegiatan-kegiatan di gereja. Tidak boleh ada sumut-sumut. Iya. Tidak boleh katakan bahwa saya punya bapak yang mendirikan gereja, jadi ada apa-apa harus saya yang berdiri di depan. Kalau ada apa-apa saya yang harus bertanggung jawab, karena saya punya nenek, saya punya moyang yang mendirikan gereja. Tidak ada. Kita hanya alat saja. Kita bukan siapa-siapa. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu sebabnya dalam hidup ini tidak ada yang bisa dibanggakan. Kita tidak punya apa-apa yang baik dalam hidup ini yang kita persembahkan untuk membalas kebaikan Tuhan. Coba Bapak Ibu, kita koreksi diri kita. Apa yang terbaik dalam hidup kita? Tidak ada yang baik. Kita ini cuma hanya tanah liat saja, betul? Iya, tanah liat. Lalu kita mau banggakan apa? Oh, ini saya punya apa, mendirikan gereja yang saya bangun. Tidak. Itu Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada orang tua dan nenek moyang kita pada saat itu mendirikan gereja. Bukan kita atau nenek moyang kita. Tuhan punya kehendak. Amin. Hal ini disampaikan supaya jangan di antara kita yang membanggakan akhirnya terjadi perpecahan. Ada yang mengatakan golongan A, ada yang mengatakan golongan B, ada yang mengatakan golongan C, apalagi lebih celaka lagi A dan B. Itu lebih parah lagi.
Ya, Paulus menyatakan bukan ya, bukan kelompok golongan Paulus, bukan golongan Apolos, bukan golongan yang menyampaikan firman Tuhan. Tidak, kita semua adalah sama. Upahnya masing-masing. Setiap pekerjaan mempunyai upah. Jadi pekerjaan apapun yang kita lakukan, Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran, dan itu ada upah. Itu sebabnya pada suatu kesempatan Petrus bertanya kepada Yesus. Ya, Petrus bertanya kepada Yesus, Guru, kami ini sudah kasih tinggal segala-galanya. Ya, kami mengikuti Engkau. Apa yang kami dapatkan? Bapak-bapak majelis atau ibu majelis, tolong baca Matius 19 ayat 27 dan 28. Matius 19. Injil Matius 19. Orang yang biasa baca firman Tuhan, baca Alkitab, itu buka sekali pas. Kalau yang baru pertama kali ulang tahun 87 tahun baru buka, itu pasti lengket-lengket. Haleluya. Ya. Karena firman ini untuk mendidik, menegur, menasihati. Ya, di dalam 2 Timotius itu pasal 4, pasal 3 ayat 16. Ya, baca Matius 19 ayat 27-28. Lalu Petrus mengeluarkan berkata kepada Yesus, kami ini tidak meninggalkan segala sesuatu yang mengikuti Engkau. Itu apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu kejutaan kembali, apabila anak manusia bersembahyang di tanah kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk mengikuti 12 suku Israel. Dan setiap orang yang kena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya, laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ya. Jadi setiap pekerjaan yang berkaitan berhubungan dengan Tuhan itu mempunyai upah yang double. Yang satu, upah secara jasmani sesuai firman Tuhan, dan juga upah rohani. Yang paling penting ini adalah upah rohani, yaitu mendapatkan atau memperoleh hidup yang kekal. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya yang tercatat sebagai warga kerajaan surga melalui gereja Injil Masih di Timur ini, melalui Ebenezer ini, kita adalah warga kerajaan Allah. Jadi kita memiliki 2 kewarganegaraan, KTP yang satu warga negara Indonesia, yang kedua warga negara kerajaan Allah. Karena itu Yesus berkata, meskipun kamu berada di dunia, kamu bukan orang dunia. Amin. Berarti kita adalah orang surgawi yang dipinjamkan Tuhan ke bumi supaya membawa berkat, damai sejahtera kepada setiap orang di mana kita bekerja dan melayani. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu sebabnya jangan tanya upah apa yang saya kerjakan. Ya, apalagi sudah 87 tahun menanya upah lagi. Saya ini sudah majelis sekian periode, saya ini sudah pelayan sekian lama, saya ini bapak saya yang meletakkan gereja ini, lalu bangunan gereja ini saya yang mendirikannya. Rasul Paulus bilang tidak boleh membanggakan itu Tuhan punya perhitungan sendiri untuk bapak ibu dan saya. Amin. Dia setiap orang yang bekerja mendapat upahnya masing-masing sesuai dengan tugas pekerjaannya. Seperti yang tadi Petrus juga bertanya, Petrus saja bertanya, apalagi kita. Amin. Kita juga mungkin tidak secara terus terang karena malu. Ada dalam hati bilang, saya ini kerja terlalu capek, kerja di ladang Tuhan. Majelis ini 2 periode selesai, terus minta lagi, tambah lagi, sampai sudah hampir 40 tahun saya majelis. Bapak Ibu sejak awal tadi saya katakan, bukan lamanya saudara mengabdi, tetapi buah apa yang dihasilkan. Amin. Mari kita koreksi diri kita. Berapa buah yang sudah dihasilkan dari usia 87 tahun? Ini jadi persoalan. Iya. Bapak Ibu saudara berkata oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan Yesus kasih tahu Petrus, barang siapa yang oleh karena saya, dia meninggalkan anak istrinya, rumah tangganya, keluarganya, harta bendanya, dia akan mendapatkan 100 kali lipat upahnya. Ya, baik di dunia ini maupun yang akan datang. Dia bilang, Petrus, kamu akan memerintah bersama-sama. Jadi murid-murid ini dijanjikan oleh Tuhan Yesus, mereka akan memerintah bersama-sama dengan Yesus pada masa pemerintahan kerajaan Yesus yang akan berlaku nanti. Ya,
bupati tidak ada. Yang ada adalah 5 jabatan dalam kerajaan surga. Ada apa? Imam, Nabi, ya, Rasul, pengajar, dan satu lagi apa itu? Ya, itu yang ada. Tidak ada kementerian di sana, tidak ada. Meskipun Yesus berkabut itu pemerintah dan bersama-sama dengan aku. Tapi pada saat di Wahyu 21 itu, Bapak Ibu, kerajaan Yerusalem baru yang turun dari surga itu, kita melihat di sana ada bacaan yang mengatakan bahwa Yerusalem baru itu, ya, batu dasar dari kerajaan Yerusalem baru itu ada tertulis nama dari ke-12 rasul anak domba Allah. Amin. Iya, Tuhan Yesus berjanji. Tapi apakah berkat jasmani kita tidak dapatkan? Dapat juga. Sudah dapat 27 tahun ini berkat. Ya Pak, waktu kemarin. Ya waktu majelis ya. Ini umur panjang itu berkat. Kesehatan itu berkat. Anak-anak sukses, kuliah semua, sarjana semua berkat. Anak sudah berapa yang sudah pendeta, berapa yang sudah polisi, berapa yang sudah guru. Kita harus mari kita menghitung-hitung evaluasi ini supaya 87 tahun ada buahnya. Saya tanya Bapak wakil ketua tadi, Bapak 87 tahun sudah menghasilkan berapa pendeta? 4 ya? 4 pendeta. 87 tahun loh. Itu 4 pendeta. Iya. Itu luar biasa, biasa di luar itu. Iya. 87 tahun kita baru mencetak 4 pendeta. Sekarang kita mau cetak. Kita mau tanya lagi, berapa pegawai negeri yang dihasilkan dari doa-doa pergumulan dari jemaat 67 tahun? Berapa guru, berapa polisi, berapa tentara, berapa vikaris? Saya lihat ada ibu vikaris satu yang baru mau ibu vikaris ke sini. Iya. Ini buah-buah pelayanan 87 tahun. Sehingga judul tadi bilang jangan banggakan. Yang membanggakan ada buah-buah yang maksudnya buah-buah itu yang dibanggakan. Bukan berapa lama saya hidup dan berapa lama saya bertugas. Amin. Bapak Ibu sekalian diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari kita bangga. Bapak-bapak sudah usia ada 78 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Itu adalah kasih karunia. Upah dari pelayanan itu. Kurang apa lagi yang Tuhan kasih karunia Tuhan kepada kita. Itu sebabnya mari kita mengevaluasi diri bahwa kita mulai berpikir harus visi ke depan. Ya, kemarin kita belajar visioner. Pemimpin gereja yang punya visioner, dia sudah tentukan bahwa 10 tahun ke depan gereja yang berhasil mencetak 10 orang sarjana, 4 orang atau 5 orang pendeta, 5 orang sarjana umum. Ya begitu, itu visioner. Ya, maaf ya Bapak Ibu jemaat, ya memang sampai sekarang kalau kita evaluasi diri, kita punya gereja juga masih dalam keadaan begini ya. Ya ini memang kondisi yang perlu kita akui. Kenapa kita 87 tahun kondisi kita seperti begini? Gereja masih lantai tanah. Ya, itu mari kita koreksi diri. Ada yang salah. Mari kita menggumuli diri dan bertanya kepada Tuhan, salah apa kami ini? Rumah Tuhan saja, kami punya rumah ada baik-baik, tapi rumah Tuhan saja masih lantainya masih tanah. Ya, ini jadi persoalan. Jadi kita memperingati tahun ke tahun sudah 87 tahun, rumah Tuhan saja kita tidak perhatikan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Ka'bah Yerusalem itu adalah simbol kehadiran Allah di bumi. Itu sebabnya orang Israel itu merantau di seluruh dunia di bawah langit ini. Dia tidak akan pernah mendirikan Ka'bah itu di luar. Ka'bah satu-satunya di Yerusalem. Itu sebabnya Daniel waktu di Babylon, dia berdoa 3 hari sekali itu. Alkitab mengatakan bahwa mukanya itu waktu dia berlutut dan menyembah itu, kiblatnya ke Yerusalem, karena kiblat harus ada di Ka'bah Yerusalem. Amin. Ya, karena Ka'bah Yerusalem itu adalah simbol kehadiran Tuhan, kebanggaan orang Israel pada saat itu. Meskipun pada akhirnya Ka'bah itu lagi sudah Yesus mati, maka tirai terbelah 2, maka tidak ada ruang suci dan maha suci lagi. Tapi pada awalnya Ka'bah itu adalah simbol kehadiran Tuhan bagi orang Israel. Itu sebabnya mari kita perhatikan. Kalau mungkin ada yang salah, oh iya, rumah Tuhan kita belum utamakan. Dan kita dalam kehidupan begini. Coba kita fokus bagaimana supaya rumah Tuhan itu kita utamakan, prioritaskan, bikin dia mewah berdiri di sini, supaya hidup kita diberkati Tuhan. Karena rumah Tuhan kita sudah lakukan yang terbaik. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti 87 tahun ini panitia pembangunan
Paulus dan Rita tadi ya, bukan. Dibagi, ini apa namanya? Week ya. Week ini tangguhnya Senin 50 saat. Week ini 50 saat. Ya, kelas sekolah minggu 50 saat. Kelas remaja, pemuda 50 saat. Bagi contoh saja. Dibagi-bagi. Terus orang kampung ini yang merantau itu, jangan bikin satu kelompok lagi. Kamu yang merantau itu, gereja ini yang mendoakan kamu berhasil. Kamu tinggal di negeri orang, tapi kirim persembahan itu datang, kami membangun gereja yang mendoakan kamu. Amin. Begitu. Jadi ketua panitia pembauran ekstra keras. Ketua panitia pembauran punya visi, memiliki visioner, sehingga memajukan jemaat ini. Gereja ini berdiri mewah, mempunyai imbas positif terhadap orang-orang yang berada di negeri ini. Maka KKR atau KPI berikutnya kami datang lagi. Air sudah melimpah ruah. Babi dan kambing sudah berteriak di mana-mana. Amin. Ada kolam ikan di mana karena air dari atas turun. Jadi kolam ikan sehingga ada KPI datang lagi. Oh, kami makan ikan yang berlimpah-limpah. Amin. Ya, itu baru buah daripada 87 tahun. Kalau tidak, orang Pantar bilang pola KPI. Begitu, ya, begitu. Kalau kita tidak bisa bangga dengan apa-apa, ya, mari kita. Ini firman Tuhan pertama Rasul Paulus kasih tahu kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal 3. Firman itu tujuannya menegur orang, mengoreksi orang, mendidik orang. Ya, begitu ya. Jadi saya sampaikan firman Tuhan begitu. Tidak punya tendensi apa-apa. Amin. Karena saya memiliki sense of belonging. Saya memiliki gereja ini, jemaat ini sebagai orang yang saya memiliki. Makanya firman ini saya sampaikan. Amin. Tidak punya kepentingan apa-apa. Ya, jadi itu berarti bahwa Paulus bilang apa? Mulai makanan keras sudah mulai hari ini. Ya, dikoreksi sedikit. Dia makanan keras. Kalau orang yang belum bertobat itu dikasih makanan halus, susu terus. Makanya dia berkutat hanya di situ saja. Dia tidak bisa imannya, tidak bisa maju ke depan. Tapi orang yang baru makanan keras, dikritik, dihina oleh diterima, baru dia bisa maju. Kalau orang itu tidak pernah dikritik, dia tidak pernah akan maju. Dia keenakan di situ. Amin. Kalau saya kasih contoh ini, kalau babi itu Bapak Ibu sekalian, ya, atau kambing lah itu. Kalau kita tidak pukul dia punya pantat itu, ya, dia akan tetap di situ. Apalagi babi yang berpukul, dia tetap di situ. Kalau kita tidak pukul dia. Nah itu sebabnya kita juga dididik, dipukul dengan firman Tuhan supaya kita dipacu untuk maju terus. 88 tahun yang akan datang ada perubahan terbesar, ada transformasi terjadi di sini, ada restorasi terjadi di sini, ada pemulihan yang ini. Jadi kalau kita menghasilkan buah, Bapak Ibu saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan sungut-sungut bilang saya ada upah apa. Bapak Ibu mungkin pikir sungut-sungut itu hal yang kecil, hal yang besar. Efeknya negatifnya terlalu besar terhadap kehidupan rohani kita. Sungut-sungut itu, ya. Kita ada banyak mengucap syukur. Bangsa Israel itu, Bapak Ibu sekalian, waktu keluar dari Mesir sampai di Kanaan itu, hanya 2 orang saja yang masuk, yang lain mati di jalan karena sungut-sungut. Hanya Kaleb dan Joshua yang tidak pernah sungut-sungut. Mereka mengucap syukur sehingga mereka masuk di Kanaan. Musa dan Harun sendiri tidak masuk, karena Musa juga melakukan pelanggaran sebagai hamba Tuhan. Tapi tercatat dalam pandangan Tuhan bahwa Yosua dari suku Efraim dan Kaleb dari suku Yehuda, mereka 2 ini orang terhebat, sehingga pada saat 12 orang termasuk 2 orang ini, 12 orang diutus sebagai intelijen masuk di Kanaan untuk periksa bagaimana keadaan di sana. Ya, mereka 2 yang pulang membawa kabar baik untuk orang Israel, sehingga 10 orang lainnya mewakili 10 suku, mereka membawa kabar busuk. Jangan coba-coba kita masuk Kanaan. Mereka di sana orang Elam itu tinggi besar, ya, tinggi besar, gagah perkasa, seperti Bapak Manus ada di sini, ya, begitu, tinggi besar. Wah, kita lihat saja bahaya. Mereka bilang itu 10 orang. Bapak Musa, jangan coba-coba kita masuk. Orangnya tinggi besar. Kita itu tidak perlu kita bertempur, tidak. Mereka ramas kita langsung mati memang. Jangan coba-coba ke sana. Di sana tanah tidak bagus. Mereka lakukan tanah yang tidak bagus. Mereka sudah kocar-kacir. Risau kecemasan terjadi pada saat itu untuk orang Israel. Mereka mau hampir melempar batu kepada Musa.
Tidak ada apa-apanya mereka. Kita jauh lebih hebat. Strategi perang, ahli perang hanya pada orang Israel, karena kita punya panglima perang Yesus Kristus itu yang memberikan kemenangan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Itu sebabnya kalau kita berjalan di dalam iman, berjalan dalam panduan Roh Kudus yang ada dari Yesus Kristus itu sendiri, tidak pernah Yesus Kristus gagal. Amin. Bapak Ibu, saya mau bertanya, yang paling kuat di bumi ini apa? Di bawah langit yang terkuat? Ya, yang semua orang takut. Apa yang paling kuat? Yang semua orang takut di dunia ini. Bapak majelis tahu? Ya, yang paling kuat Tuhan. Ya, betul. Ini maksudnya di dunia ini yang ditakut oleh semua orang. Bapak juga takut. Waktu mau naik kapal, Bapak biasanya berdoa 1 hari sekali, tapi waktu naik kapal karena dengar berita tertika, lalu Bapak berdoa 5 kali sebelum sampai di pelabuhan. Nah, naik di kapal lagi, apalagi kita, amin. Kita juga mungkin tidak secara terus terang karena malu. Ada dalam hati bilang, saya ini kerja terlalu capek, kerja di ladang Tuhan. Majelis ini 2 periode selesai, baru minta lagi, tambah lagi, sampai sudah hampir 40 tahun saya majelis. Bapak Ibu sejak awal tadi saya katakan, bukan lamanya saudara mengabdi, tetapi buah apa yang dihasilkan. Amin. Mari kita koreksi diri kita. Berapa buah yang sudah dihasilkan dari usia 87 tahun? Ini jadi persoalan. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara berkata oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan Yesus kasih tahu Petrus, barang siapa yang oleh karena saya, dia meninggalkan anak istrinya, rumah tangganya, keluarganya, harta bendanya, dia akan mendapatkan 100 kali lipat upahnya. Ya, baik di dunia ini maupun yang akan datang. Dia bilang, Petrus, kamu akan memerintah bersama-sama. Jadi murid-murid ini dijanjikan oleh Tuhan Yesus, mereka akan memerintah bersama-sama dengan Yesus pada masa pemerintahan kerajaan Yesus yang akan berlaku nanti. Ya, yang jelas istilah menteri tidak ada, gubernur tidak ada, bupati tidak ada. Yang ada adalah 5 jabatan dalam kerajaan surga. Ada apa? Imam, nabi, ya, rasul, pengajar, dan satu lagi apa itu? Ya, itu yang ada. Tidak ada kementerian di sana, tidak ada. Meskipun Yesus berkata itu pemerintah dan bersama-sama dengan aku. Tapi pada saat di Wahyu 21 itu, Bapak Ibu, kerajaan Yerusalem baru yang turun dari surga itu, kita melihat di sana ada bacaan yang mengatakan bahwa Yerusalem baru itu, ya, batu dasar dari kerajaan Yerusalem baru itu ada tertulis nama dari ke-12 rasul anak domba Allah. Amin. Iya, Tuhan Yesus berjanji. Tapi apakah berkat jasmani kita tidak dapatkan? Dapat juga. Sudah 87 tahun ini berkat. Ya Pak, waktu gimana? Ya waktu mau majelis ya. Ini umur panjang itu berkat. Kesehatan itu berkat. Anak-anak sukses, kuliah semua, sarjana semua berkat. Anak sudah berapa yang sudah pendeta, berapa yang sudah polisi, berapa yang sudah guru. Kita harus mari kita menghitung-hitung evaluasi ini supaya 87 tahun ada buahnya. Saya tanya Bapak Pendeta, Bapak Wakil Ketua tadi, Bapak 87 tahun sudah menghasilkan berapa pendeta? 4 ya? 4 ya, 4 pendeta. 87 tahun loh. Itu 4 pendeta. Iya. Itu luar biasa, biasa di luar itu. Iya. 87 tahun kita baru mencetak 4 pendeta. Sekarang kita mau cetak, kita mau tanya lagi, berapa pegawai negeri yang dihasilkan dari doa-doa pergumulan dari jemaat 67 tahun? Berapa guru, berapa polisi, berapa tentara, berapa vikaris? Saya lihat ada ibu vikaris satu yang baru mau ibu vikaris ke sini. Iya. Ini buah-buah pelayanan 87 tahun. Sehingga judul tadi bilang, jangan banggakan. Yang membanggakan ada buah-buah yang maksudnya buah-buah itu yang dibanggakan. Bukan berapa lama saya hidup dan berapa lama saya bertugas. Amin. Bapak Ibu sekalian juga kata oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari kita bangga. Bapak-bapak sudah usia ada 78 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Itu adalah kasih karunia. Upah dari pelayanan itu. Kurang apa lagi yang Tuhan kasih karunia Tuhan kepada kita. Itu sebabnya mari kita mengevaluasi diri bahwa kita mulai berpikir harus visi ke depan. Ya, kemarin kita belajar visioner. Pemimpin gereja yang punya visioner, dia sudah tentukan bahwa 10 tahun ke depan
Gereja yang berhasil mencetak 10 orang sarjana, 4 orang atau 5 orang pendeta, 5 orang sarjana umum. Ya begitu, itu visioner. Ya, maaf ya Bapak Ibu jemaat, ya memang sampai sekarang kalau kita evaluasi diri, kita punya gereja juga masih dalam keadaan begini ya. Ya ini memang kondisi yang perlu kita akui. Kenapa kita 87 tahun kondisi kita seperti begini? Gereja masih lantai tanah. Ya, itu mari kita koreksi diri. Ada yang salah. Mari kita menggumuli diri dan bertanya kepada Tuhan, salah apa kami ini? Rumah Tuhan saja, kami punya rumah ada baik-baik, tapi rumah Tuhan saja masih lantainya masih tanah. Ya, ini jadi persoalan. Jadi kita memperingati tahun ke tahun sudah 87 tahun, rumah Tuhan saja kita tidak perhatikan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Ka'bah Yerusalem itu adalah simbol kehadiran Allah di bumi. Itu sebabnya orang Israel itu merantau di seluruh dunia di bawah kolong langit ini, dia tidak akan pernah mendirikan Ka'bah itu di luar. Ka'bah satu-satunya di Yerusalem. Itu sebabnya Daniel waktu di Babylon, dia berdoa 3 hari sekali itu. Alkitab mengatakan bahwa mukanya itu waktu dia berlutut dan menyembah, kiblatnya ke Yerusalem, karena kiblat harus ada di Ka'bah Yerusalem. Amin. Ya, karena Ka'bah Yerusalem itu adalah simbol kehadiran Tuhan, kebanggaan orang Israel pada saat itu. Meskipun pada akhirnya Ka'bah itu lagi sudah Yesus mati, maka tirai terbelah 2, maka tidak ada ruang suci dan maha suci lagi. Tapi pada awalnya Ka'bah itu adalah simbol kehadiran Tuhan bagi orang Israel. Itu sebabnya mari kita perhatikan. Kalau mungkin ada yang salah, oh iya, rumah Tuhan kita belum utamakan. Jadi kita dalam kehidupan begini. Coba kita fokus bagaimana supaya rumah Tuhan itu kita utamakan, prioritaskan, bikin dia mewah berdiri di sini, supaya hidup kita diberkati Tuhan. Karena rumah Tuhan kita sudah lakukan yang terbaik. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti 87 tahun ini panitia pembangunan harus bekerja keras. Ya, panitia pembangunan harus bekerja keras, merencanakan pembangunan ini, dibagi. Ini bukan bagi seperti Paulus dan Rita tadi ya, bukan. Dibagi. Ini apa namanya? Week ya. Week ini tangguhnya Senin 50 week ini 50 ya, kelas sekolah minggu 50 kelas remaja pemuda 50 bagi contoh saja, dibagi-bagi. Terus orang kampung ini yang merantau itu jangan bikin satu kelompok lagi. Kamu yang merantau itu, gereja ini yang mendoakan kamu berhasil. Kamu tinggal di negeri orang, tapi kirim persembahan itu datang untuk kami membangun gereja yang mendoakan kamu. Amin. Begitu. Jadi ketua panitia pembangunan ekstra keras. Ketua panitia pembangunan punya visi, memiliki visioner, sehingga memajukan jemaat ini, gereja ini berdiri mewah, mempunyai imbas positif terhadap orang-orang yang berada di negeri ini. Maka KKR atau KPI berikutnya kami datang lagi, air sudah melimpah ruah, babi dan kambing sudah berteriak di mana-mana. Amin. Ada kolam ikan di mana karena air dari atas turun, bikin kolam ikan sehingga ada KPI datang lagi. Oh, kami makan ikan yang berlimpah-limpah. Amin. Ya, itu baru buah daripada 87 tahun. Kalau tidak, orang Bantar bilang pola KPI. Begitu, ya, begitu. Kalau kita tidak bisa bangga dengan apa-apa, ya, mari kita. Ini firman Tuhan pertama Rasul Paulus kasih tahu kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal 3. Firman itu tujuannya menegur orang, mengoreksi orang, mendidik orang. Ya, begitu ya. Jadi saya sampaikan firman Tuhan begitu. Tidak punya tendensi apa-apa. Amin. Karena saya memiliki sense of belonging. Saya memiliki gereja ini, jemaat ini sebagai orang ini saya memiliki. Makanya firman ini saya sampaikan. Amin. Tidak punya kepentingan apa-apa. Ya, jadi itu berarti bahwa Paulus bilang apa? Mulai makanan keras sudah mulai hari ini, ya. Dikoreksi sedikit, dia makanan keras. Kalau orang yang belum bertobat, itu dikasih makanan halus, susu terus. Makanya dia berkutat hanya di situ saja. Dia tidak bisa imannya, tidak bisa maju ke depan. Tapi orang yang baru makanan keras, dikritik, dihina oleh pun diterima, baru dia bisa maju. Kalau orang itu tidak pernah dikritik, dia tidak pernah akan maju. Dia keenakan di situ. Amin. Kalau saya kasih contoh ini, maaf
ya, atau kambing lagi itu. Kalau kita tidak pukul dia punya pantat itu, ya, dia akan tetap di situ. Apalagi babi yang berkubur, dia tetap di situ. Kalau kita tidak pukul dia. Nah itu sebabnya kita juga dididik, dipukul dengan firman Tuhan, supaya kita dipacu untuk maju terus. 88 tahun yang akan datang, ada perubahan terbesar, ada transformasi terjadi di sini, ada restorasi terjadi di sini, ada pemulihan yang ini. Jadi, itu baru kita menghasilkan buah. Bapak Ibu saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan sungut-sungut, bilangnya saya ada upah apa. Bapak Ibu mungkin pikir sungut-sungut itu hal yang kecil. Hal yang besar, efeknya negatifnya terlalu besar terhadap kehidupan rohani kita. Sungut-sungut itu, ya. Kita ada banyak mengucap syukur. Bangsa Israel itu, Bapak Ibu sekalian, waktu keluar dari Mesir sampai di Kanaan itu, hanya 2 orang saja yang masuk. Yang lain mati di jalan karena sungut-sungut. Hanya Kaleb dan Joshua yang tidak pernah sungut-sungut. Mereka mengucap syukur sehingga mereka masuk di Kanaan. Musa dan Harun sendiri tidak masuk. Karena Musa juga melakukan pelanggaran sebagai hamba Tuhan. Tapi tercatat dalam pandangan Tuhan bahwa Yosua dari suku Efraim dan Kaleb dari suku Yehuda, mereka 2 ini orang terhebat. Sehingga pada saat 12 orang termasuk 2 orang ini, 12 orang diutus sebagai intelijen masuk di Kanaan untuk periksa bagaimana keadaan di sana. Ya, mereka 2 yang pulang membawa kabar baik untuk orang Israel. Sehingga 10 orang lainnya mewakili 10 suku, mereka membawa kabar busuk. Jangan coba-coba kita masuk Kanaan. Mereka di sana orang Elam itu tinggi besar, ya, tinggi besar, gagah perkasa, seperti Bapak Manus ada di sini, ya, begitu, tinggi besar. Wah, kita lihat saja bahaya. Mereka bilang itu 10 orang. Bapak Musa, jangan coba-coba kita masuk. Orangnya tinggi besar. Kita itu tidak perlu kita bertempur, tidak. Mereka ramas kita langsung mati memang. Jangan coba-coba ke sana. Di sana tanah tidak bagus. Mereka laporkan tanah yang tidak bagus. Mereka sudah kocar-kacir. Risau kecemasan terjadi pada saat itu untuk orang Israel. Mereka mau melempar batu kepada Musa. Tapi Kaleb dan Joshua datang. Bilang tenanglah, tenang umat. Kami 2 saksi hidup ini. Kami tahu daerah yang kita akan duduk itu orangnya kecil-kecil seperti Belawan saja. Ya, tidak ada apa-apanya mereka. Kita jauh lebih hebat. Strategi perang, ahli perang hanya pada orang Israel. Karena kita punya panglima perang, Yesus Kristus itu. Dia memberikan kemenangan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Itu sebabnya kalau kita berjalan di dalam iman, berjalan dalam panduan Roh Kudus yang ada dari Yesus Kristus itu sendiri, tidak pernah Yesus Kristus gagal. Amin. Bapak Ibu, saya mau bertanya, yang paling kuat di bumi ini apa? Di bawah langit yang terkuat, ya, yang semua orang takut. Apa yang paling kuat yang semua orang takut di dunia ini? Bapak Majelis tahu? Ya, yang paling kuat Tuhan. Ya, betul. Ini maksudnya di dunia ini yang ditakut oleh semua orang. Bapak juga takut. Waktu mau naik kapal, Bapak biasanya berdoa 1 hari sekali. Tapi waktu naik kapal, karena dengar berita Antartika, lalu Bapak berdoa yang 5 kali sebelum sampai di pelabuhan. Nah, naik di kapal lagi, berdoa lagi 5 kali. Apa? Kenapa ini berdoa? Takut apa? Mati. Maut yang lebih kuat, saudara-saudara. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia tidak ada berarti apa-apa. Maut menjadi merajai setiap orang. Sehingga Yesus datang mengalahkan maut. Dia bangkit penuh dengan kebenaran dan memberikan kebenaran bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Rasul Paulus menulis, hai maut, di manakah sekarang? Maut tidak punya kekuatan lagi. Dia seperti ular yang bergigi ompong. Tapi kita yang membiarkan diri untuk digoda oleh ular ompong itu, yaitu iblis ini. Iya, iblis tidak punya kekuatan, saudara-saudara. Iblis tidak punya kekuatan. Cuma kita yang lemah, ya, melemahkan diri sehingga iblis bisa membawa kita kepada keinginannya, yaitu disebut dengan keinginan daging. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya mari kita koreksi dan evaluasi diri. Saya sudah bikin apa dalam jemaat ini? Saya sudah bikin apa? Saya harus berbuat sekecil apapun. Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Sekecil apapun, sebesar apapun, Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Dan upahnya Tuhan sudah kasih. Upah kekal sudah dikasih. Karena orang yang percaya Yesus Kristus, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia memperoleh hidup kekal. Yohanes 3 ayat 16. Persoalan sekarang adalah
keselamatan harus dikerjakan. Ada orang di sini tidak ada. Kalau di Papua itu orang bilang begini, saya tidak perlu ke gereja. Yang penting saya punya bapak yang membangun gereja. Cukup. Karena saya sudah beli keselamatan itu dengan satu bapak mendirikan gereja. Tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Tidak. Itu sebabnya kita melihat. Ya, kita melihat orang gemit. Dia mendirikan gereja setengah mati. Dia bekerja rajin untuk mendirikan bangunan gereja itu mewah. Tapi di dalam bangunan itu tidak pernah dihadiri ibadah. Amin. Itu baik atau tidak ya? Baik atau tidak? Tidak baik. Ya, tidak baik. Harus kita bikin gereja tapi harus datang menikmati di dalam gereja itu menyembah dan sujud kepada Tuhan. Itu baru tepat. Ini kalau orang mau bakar gereja, dia sendiri yang bawa anak panah dan panah duluan berdiri di depan untuk membela gereja, tapi tidak pernah masuk gereja. Amin. Iya, tidak boleh ini. Tuhan tidak butuh. Bukan Tuhan itu lemah yang mau bela. Tuhan tidak perlu dibela, karena Tuhan adalah sumber energi, sumber kekuatan, sumber power itu. Dia yang mampu melakukan segala sesuatu yang orang percaya kepadanya. Dia yang memberikan kekuatan dan kemampuan itu, sehingga orang-orang itu mengalahkan keinginan-keinginan daging. Amin. Iya, begitu. Jadi tidak perlu kita sok membela Tuhan. Wes, berani itu bakar saya punya gereja itu. Hati-hati. Ya, saya panah. Dia bawa busuk anak panah, bahkan parang. Dia bawa berdiri paling depan untuk membela gereja. Dia pikir Tuhan senang. Tidak, Tuhan tidak senang. Tuhan senang adalah kita ada di kaki Tuhan. Kita memuji dan menyembah Dia, memuliakan Dia. Tidak ada Tuhan lain dalam hidup ini. Hanya satu-satunya, Yesus Kristus yang patut kita sembah, layak kita sembah, karena Dia menerima pujian dan penyembahan orang percaya. Amin. Hal yang kedua daripada topik khotbah, tidak ada yang dibanggakan dalam hidup ini. Hal yang kedua adalah satu hati adalah kunci keberhasilan. Ya, Rasul Paulus menganjurkan dalam satu hati, tidak boleh kamu beda-beda di kelompok A, kelompok B, kelompok Paulus, kelompok Apollos. Ya, yang menanam dan menyiram tidak ada manfaatnya, tidak ada pengaruhnya. Yang paling penting itu adalah Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Amin. Iya. Lu menanam, lu mendirikan gereja. Saya yang membangun. Lu mendirikan nama gereja secara rohani, ya. Terus saya membangun rumah gereja secara fisiknya. Kami semua keluarga yang membangun. Tuhan bilang itu tidak penting. Yang penting adalah Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Pertumbuhan gereja, orang percaya dalam gereja itu yang penting. Itu adalah buah-buah pelayanan. Ya, ini masih kurang ini. Kemarin KKR banyak, tapi sekarang kok ulang tahun kok kurang. Mestinya ulang tahun itu yang lebih banyak. Karena apa? Biasa ulang tahun itu apa? Makan B2, ya toh? Ya, babi guling, babi bakar, kambing lagi, sapi lagi belum. Kok mereka tidak datang? Mereka paling rugi sudah, dan kita yang paling beruntung. Ya, amin. Kita betul yang penting. Kalau kita masuk ke ibadah KPI itu mungkin orang dan kalau banyak bawa datang. Tidak. Ya, itu KPI itu tidak makan-makan. Yang makan-makan itu ulang tahun. Amin. Iya. Jadi tunggu saja. Jam mainnya, bukan tanggal main, jam mainnya nanti. Tinggal 2 jam ke depan. Ya itu, ya mereka tidak datang. Ini kenapa ini? Perlu Bapak waktu ketua majelis tanya, kenapa kamu datang ulang tahun? Kami bangga, oh ada kami 10 tahun, yang benar 87 tahun, tapi tidak datang ke gereja. Tapi mudah-mudahan kalau waktu tidak datang, waktu pesta sebentar, pesta juga tidak datang ya. Jangan sampai tajam, orang bilang tajam, taksir jam makan. Dan dulu saya enak, tapi dia bilang, kalau sudah amin-amin candanya. Ya. Mama bilang, jangan dulu Bapak, 15 menit nanti kembali kita yang dulu. Dihitung itu. Tidak boleh itu. Gereja Tuhan butuh kita datang memuji dan menyembah Dia. Amin. Iya, itu yang paling penting. Jadi, kita jangan bangga bahwa kita yang menanam. Iya. Kita jangan bangga bilang, kita yang menyiram. Tidak. Tuhan bilang itu tidak penting. Menanam, menyiram. Tidak penting. Yang paling penting itu yang memberikan pertumbuhan. Iya. Jadi jemaat itu bertumbuh atau tidak, itu adalah kekuasaan dan kedaulatan Tuhan. Iya. Bapak Ibu hamba Tuhan menyampaikan kabar sukacita terus menerus, tidak boleh putus-putus. Jangan pikir saya omong-omong juga dia tidak bertobat jadi sudah. Tidak. Bertobat dan tidak bukan urusanmu. Amin. Bukan urusan hamba Tuhan soal dia bertobat atau tidak. Urusan kita menyampaikan kabar Injil kerajaan Allah kepada dia. Dia mau bertobat atau tidak itu urusan Tuhan. Bapak Ibu baca Alkitab tidak? Nabi besar Yeremia 1 sampai selesai itu. Yeremia
bertobat. Itu bukan urusan. Hamba Tuhan sudah menyampaikan berita keselamatan. Itu yang penting. Persoalan bertobat itu urusan Tuhan. Amin. Jadi hamba Tuhan juga jangan loyo atau jangan patah semangat. Kalau pergi melayani orang tidak bertobat, itu bukan urusan. Itu urusan dia dengan Tuhan. Ya, karena apa? Waktu orang yang menyampaikan berita Injil itu mempunyai keuntungannya ganda. Katanya apa? Kalau orang itu dengan kesembuhan atau membawa dia datang ke gereja, puji Tuhan, itu pertama. Yang kedua, kita juga mendapat upah dalam kerajaan surga. Itu sebabnya pemberitaan Injil itu menjadi penting, menjadi tolok ukur bagi seluruh bentuk dan jenis pelayanan orang percaya. Ada orang bilang begitu, Bapak firman itu tidak terlalu penting. Yang penting itu katanya puji-pujian, karena Allah bertakhta di atas puji-pujian. Saya bilang, Allah itu siapa? Ya Allah. Lu tidak tahu, lu tidak baca Alkitab, jangan bicara. Allah itu adalah firman. Firman ini, ya, ini yang bertakhta di atas puji-pujianmu. Harus firman yang harus didahulukan, karena firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah Allah sendiri. Ya. Pada waktu kita membaca firman Tuhan, itu karena firman yang Allah sendiri, maka Allah sendiri berbicara kepada kita. Amin. Jadi itu menjadi penting. Tapi ibu sudah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau kita akan mengalami kemajuan yang pesat akan datang, dan KPI dari PD Getsemani akan tahun depan datang, jemaat akan maju pesat apabila jemaat itu bersatu. Amin. Persatuan itu penting, terlalu penting. Siapapun, organisasi manapun akan maju kalau persatuan itu terjadi dalam organisasi itu. Kalau sudah pecah belah, tidak mungkin akan bersatu. Itu sebabnya, apa kunci-kuncinya untuk orang bersatu? Harus merendahkan diri. Kenapa harus merendahkan diri? Orang itu hatinya sudah dijamah oleh Tuhan. Itu orang rohani. Orang rohani itu, ciri-ciri orang rohani itu adalah yang pertama, orang merendahkan diri. Amin. Dia merasa diri tidak ada apa-apanya. Dia menganggap orang lain lebih penting daripada dia. Amin. Kalau menjadi orang rohani, berbagai predikatan ditinggalkan. Pelayanan untuk masuk dalam medan pelayanan, berbagai predikat apapun ditinggalkan. Gelar apapun tinggalkan, jabatan apapun tinggalkan. Kita semua adalah pelayan. Amin. Makanya kami datang sini. Kami punya latar belakang yang berbeda-beda, tapi kami tidak melihat latar belakang itu. Kami mempunyai satu gen darah, yaitu darah Yesus Kristus yang mempersatukan setiap orang yang percaya. Amin. Gen kita adalah gen Yesus. Karena apa? Dia sudah beli kita dengan darahnya. Ya, dia Yesus itu membeli kita ini, membayar kita harganya lunas itu dengan darahnya dan nyawanya. Amin. Bukan dia beli dengan apa-apa, tidak. Dan nyawanya sendiri. Makanya firman Tuhan bilang apa? Gembala yang baik adalah gembala yang menyerahkan nyawanya untuk dombanya. Itu gembala yang baik. Ya. Jadi pemimpin jemaat yang terbaik 78 tahun, tunjukkanlah itu, bahwa menganggap orang lain lebih penting dari kita. Maka saya terlalu percaya, saya yakin bahwa persatuan dan kesatuan akan dibangun melalui semua pola pelayanan yang akan dilakukan di sini. Semua perencanaan pelayanan di sini pasti berhasil. Supaya usia bertambah, kita pun ada tanda-tanda kemajuan. Tanda-tanda kerajaan Allah itu berada di gereja kita. Hal yang ketiga itu biasa terakhir ya. Ketiga atau terakhir. Ya, ketiga terakhir. Yaitu bahwa judul khotbah tidak ada yang dibanggakan. Hal yang ketiga adalah kedewasaan ditentukan oleh kehidupan rohani yang baik. Ya. Orang itu dewasa, dikatakan dewasa kalau kehidupan rohaninya itu baik. Kedewasaan orang tidak bisa diukur dengan gelar, predikat, bangsawan, jabatan, predikat apapun, gelar apapun, tidak. Kedewasaan orang itu diukur adalah rohaninya baik. Amin. Makanya ada kata-kata yang bilang begini, tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Amin. Tua itu pasti. Kenapa? Semua orang pasti tua, tapi dewasa itu tidak semua orang bisa dewasa. Ada anak muda majelis tadi bilang, majelis ini muda-muda semua, berarti mereka sudah dewasa. Umur tidak menentukan untuk kedewasaan orang itu, tapi kedewasaan orang itu karena dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Dia dipandu oleh firman Tuhan, dipandu oleh Roh Kudus. Itu yang membuktikan bahwa dia itu dewasa, matang di dalam iman. Ada kenapa
Amin. Bangun pagi-pagi tidak sembahyang, tapi teriak sana, teriak sini. Hoi, perempuan ini kemana? Panggil cari istri, bukan dia cari Tuhan Yesus. Mana itu perempuan kemana? Hoi, mama mana? Mana bikin kopi dan teh? Bukan dia mencari Yesus di bawah kaki Yesus dan berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, menunjukkan jiwa kedewasaan dan rohani adalah ciri-ciri membuktikan bahwa kehidupan rohani kita itu baik. Selalu mengatur waktu untuk berada di kaki Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita orang dewasa. Karena tidak bisa. Ternyata orang yang gelar hebat, ternyata orang yang pintar, cerdas, menyambut hal-hal yang sifatnya duniawi, mereka tidak ada menunjukkan jiwa kedewasaan. Kayak kanak-kanakan. Ya, hanya flu saja tidak bisa datang gereja. Itu jiwa tidak dewasa itu kanak-kanak itu. Dia batuk sedikit alasan banyak. Aduh, saya batuk dari tadi malam tidak tidur. Padahal tadi malam dia tidur batuk baru pagi. Tapi dia bilang batuk dari tadi malam. Ini jiwa yang tidak dewasa. Ya, majelis itu harus duluan. Ya, begini. Harus duluan di sini, baru yang lain-lainnya datang, jemaat datang. Ya. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa orang senior di dalam gereja, tunjukkanlah senioritas melalui perilaku yang nyata. Ya. Harus melalui perilaku yang nyata. Ada orang yang mengatakan begini. Bukan proses yang menentukan, ya. Bukan hasil, tapi proses. Tapi ada lagi yang baru. Menurut pendapat saya, bukan proses, bukan hasil. Tapi yang paling utama adalah behavior, yaitu perilaku itu yang menentukan. Ya, perilaku itu menentukan bahwa dia itu dewasa atau tidak. Salah satu ciri yang paling khas adalah rendah hati, menghargai semua orang. Yang kedua, sabar. Dicaci maki, dihina, ada penderitaan, sabar, sabar dulu, sabar. Jangan comel-comel, jangan sungut-sungut, mengucap syukur dalam kesabaran. Itu adalah buah-buah roh yang berada dalam setiap orang percaya. Yang menyatakan orang itu dewasa adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya pada hari 78 tahun gereja Ebenezer sampai di sini, kita harus evaluasi diri kita. Mulai kita memprogram, merencanakan rencana-rencana besar. Harus menentukan mimpi yang besar. Ketua panitia pembangunan, ketua majelis, dan seluruh perangkat, ya, majelis harus meletakkan mimpi yang besar. Ada orang dunia yang menyatakan bahwa gantunglah cita-citamu setinggi langit. Tapi firman Yesus, firman Tuhan mengajarkan orang beriman. Iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang kita harapkan. Amin. Saya besok ngomong firman Tuhan, mau naik mimbar, istri saya kasih ingat, Bapak ingat, yang bisa Bapak lakukan itu yang Bapak bilang. Jangan tidak bisa lakukan, bisa bilang, oh ya, jadi nona yang ini, ya, Bapak itu biasa kebablasan, yang dia tidak bisa juga dibilang. Tidak, kalau sudah tegur pasti yang saya bilang, saya bisa katakan. Jadi itu kami sendiri punya pengalaman empiris kami membuktikan bahwa orang beriman itu memang benar-benar firman Tuhan itu ya dan amin. Saya berikan contoh, kata maaf mendahului. Orang kalau sekolah dokter itu harus tahu banyak. Orang tuanya harus kaya. Ya. Pada waktu saya masukkan permohonan untuk kepala RRI, saya mau kuliah S3. Dia bilang, tidak bisa adik, tidak bisa orang Ambon. Tidak bisa itu. Kenapa? Saya sendiri kepala RRI gaji besar, ada kebijakan-kebijakan saya bisa gunakan. Saya tidak bisa, makanya saya cukup S2. Tidak. Bapak punya pakai kemampuan sendiri, saya punya pakai kemampuan Tuhan. Oh, tidak zamannya. Ya. Loh, tidak Bapak. Saya maaf, saya tidak membantah Bapak, tapi saya bilang, firman Tuhan berlaku sepanjang masa. Tidak ada zamannya. Firman Tuhan tidak ada dimensi, baik ruang maupun waktu. Dia tidak punya ukuran. Dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu firman. Jadi setiap firman yang keluar dari mulut Allah, dia melakukannya, tidak kembali sia-sia. Amin. Itu sebabnya dalam Ibrani pasal 11 tentang iman itu. Dan iman itu orang perlu melihat, tapi katakan ada. Amin. Ya. Jadi kepala itu bilang begini, adik, lu punya uang harus paling tidak 1 miliar baru bisa. Karena penelitiannya, nyusun disertasi itu besar. Buku-bukunya itu, uangnya itu bisa 1 juta, 2 juta harganya. Baru pergi pulang di Jakarta, pulang balik. Harus pesawat pergi pulang. Kapan bisa? Saya bilang, Bapak memang punya kemampuan tidak bisa. Tapi saya punya Yesus bisa. Akhirnya saya kuliah tambah 4 tahun lagi. Ternyata saya setelah pergi, saya tidak mau kasih tahu dia. Saya bikin penelitian, bikin disertasi itu, maju dengan ujian, dengan prestasi yang baik. Sampai setelah ujian habis sudah wisuda, sudah dokter dulu baru saya bawa ijazah fotokopinya, saya bawa dari sana. Bapak, ini
dia saya punya. Bapak bilang tidak bisa. Apa itu? Saya punya ijazah S3. Ya, dokter sudah ada, ini dia ini. Bapak. Dia ambil sapu tangan dari belakang ini. Dia lap, dia bilang, adik, ternyata adik yang betul. Bukan saya yang betul, Tuhan Yesus yang betul. Amin. Ya, dari orang beriman itu menggantungkan harapan. Rumah gereja ini kami akan bikin paling mewah. Harus dia merencanakan, baru berdoa, bergumul dan berusaha. Tuhan bilang, Tuhan akan bekerja bersama-sama dengan orang yang bergantung harapan kepada Tuhan. Amin. Begitu. Ya Pak Wakil. Ya, begitu. Karena itu orang beriman. Bapak Ibu saudara-saudara, itu sebabnya mari kita melihat ulang tahun kali ini merupakan momentum sejarah yang paling penting untuk kita merencanakan karya besar dari Allah dalam kehidupan orang percaya, sehingga ke depan nanti tidak lagi seperti ini. Ya, tetapi lebih daripada itu, ada tahun 2025-26 ke atas, ternyata teologi sudah ada 10 orang lagi, 20 orang lagi, 30 orang. Penginjilnya sudah sekian. Orang penginjil dari gereja Ebenezer ini sudah ada di Cina, ada di Hong Kong, ada di Australia, ada di Jakarta, di mana-mana. Maka betul pantas gereja Ebenezer bangga karena buah dari Ebenezer penginjil besar di mana-mana. Dia menyampaikan kabar sukacita kepada bangsa-bangsa untuk menjadi berkat. Amin. Itu semuanya karena mari kita merenungkan kebaikan Tuhan. Karena kasihnya Tuhan yang memungkinkan kita terjadi. 87 tahun dan kita ada sampai saat ini. Umur panjang, kesehatan, kita menikmati berkat-berkat Tuhan itu. Karena apa? Kasih sayangnya Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Kita merenungkan firman Tuhan. Yang meskipun firman Tuhan itu luas, dalam dan tinggi, yang tidak mampu dijangkau oleh pikiran manusia. Tapi sebagai hamba, menyampaikannya dengan sederhana. Mari kita tunduk kepala dan kita mengangkat satu pujian. Ya, mari saya minta pujian ini mudah-mudahan sudah tahu semua ya. Tapi dari vokal grup yang menyanyi, vokal grup dari kakak baik Getsemani yang menyanyikan, tapi Bapak Ibu yang lain kita mengikuti. Tak terbilang kasihnya padaku. Semua yang ada ini karena kasih. Kasihnya tak terbilangkan dengan kata-kata. Kita mengukir puisi seindah apapun dalam hidup ini, tidak akan mampu menjangkau kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Itu sebabnya mari kita katakan kepada Tuhan dalam pujian dan penyembahan kita, tak terbilang kasihnya kepada kasihnya padaku. Kalau ada jemaat kawan dan sama-sama, tak terbilang kuasanya padaku. Tak terbilang kemurahan-Mu Tuhan, selalu nyata dalam segala yang terletak dalam kasih. Tak terbilang kasih-Nya padaku, tak terbilang kuasanya padaku, tak terbilang kemurahan-Mu Tuhan, selalu nyata dalam hidup. Haleluya, hanya Allah
hari ini ulang tahun